Histologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur dan komposisi jaringan tubuh manusia atau organisme lainnya dengan menggunakan mikroskop. Istilah histologi berasal dari bahasa Yunani, di mana histo berarti jaringan dan logos berarti studi atau ilmu. Histologi sangat penting dalam kedokteran karena memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sel-sel dan jaringan tubuh berfungsi serta bagaimana perubahan pada tingkat mikroskopis dapat berkontribusi terhadap penyakit. Secara rinci, histologi mempelajari susunan sel-sel dan jaringan dalam tubuh, baik dari segi struktur, fungsi, serta perubahan yang terjadi dalam kondisi patologis. Jenis-jenis jaringan dalam tubuh manusia. Secara umum, jaringan tubuh manusia dibagi menjadi 4 jenis utama, yaitu A. Jaringan epitel, yaitu jaringan epitel terdiri dari lapisan sel yang membentuk permukaan tubuh dan rongga tubuh, serta membatasi organ dan saluran tubuh. Epitel berfungsi dalam perlindungan, sekresi, penyerapan, dan ekskresi. Fungsi jaringan epitel, yaitu melindungi tubuh dari patogen, membantu penyerapan nutrisi, misalnya di usus, sekresi, misalnya kelenjar, dan ekskresi produk limbah, misalnya pada ginjal. Contoh, epitel squamosa, rata, di kulit, epitel silindris di saluran pencernaan, dan epitel kuboid di kelenjar tiroid. Struktur jaringan epitel, yaitu biasanya terdiri dari satu lapisan atau lebih sel yang padat dan tidak mengandung pembuluh darah. Nutrisi diperoleh melalui difusi dari jaringan di bawahnya. B. Jaringan penghubung konjungtif, yaitu jaringan penghubung yang terdiri dari sel-sel yang terdispersi dalam matriks ekstraseluler yang terdiri dari serat dan zat dasar. Jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan, mendukung, dan memberi struktur pada bagian tubuh lainnya. Fungsi jaringan penghubung, yaitu menyediakan dukungan struktural untuk organ-organ tubuh, menyimpan energi dalam bentuk lemak, dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Contoh, jaringan ikat longgar, seperti jaringan adiposa, jaringan ikat padat, seperti tendon dan ligamen tulang, dan darah. Struktur jaringan penghubung, yaitu terdiri dari 2 komponen utama, sel dan matriks ekstraseluler. Matriks ini terdiri dari serat kolagen dan elastin, serta zat dasar yang memberi kekuatan dan fleksibilitas. C. Jaringan otot, deskripsinya yaitu jaringan otot terdiri dari sel-sel yang dapat berkontraksi dan menghasilkan gerakan tubuh. Ada 3 tipe jaringan otot: otot rangka, otot jantung, dan otot polos.
Fungsi jaringan otot memungkinkan gerakan tubuh, pergerakan organ internal, misalnya peristaltik di usus, dan menjaga postur tubuh. Contoh, otot rangka terhubung ke tulang dan memungkinkan gerakan sadar. Otot jantung terdapat di jantung dan mengatur detak jantung. Otot polos terdapat pada organ internal seperti usus dan pembuluh darah. Struktur jaringan otot, yaitu sel-sel otot memiliki serat panjang yang mengandung protein kontraktil, aktin, dan miosin, yang memungkinkan kontraksi otot. Pada otot rangka, serat otot memiliki pola garis terang dan gelap, garis melintang, sedangkan otot polos tidak memiliki garis tersebut. D. Jaringan saraf. Deskripsi jaringan saraf, yaitu jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel glial. Neuron adalah sel yang mengirimkan sinyal listrik, sedangkan sel glial mendukung dan melindungi neuron. Fungsi jaringan saraf, yaitu mengontrol dan mengoordinasikan aktivitas tubuh, termasuk pengolahan informasi sensorik dan pengiriman sinyal ke otot dan organ. Contoh, neuron motorik, neuron sensorik, dan sel glial seperti astrosit dan oligodendrosit. Struktur jaringan saraf, yaitu neuron memiliki 3 bagian utama: badan sel, yang mengandung nukleus, dendrit, yang menerima sinyal, dan akson, yang mengirimkan sinyal. 2. Teknik dalam studi histologi. Histologi memerlukan penggunaan teknik tertentu untuk mempersiapkan sampel jaringan agar dapat dilihat dengan mikroskop. Beberapa teknik utama dalam histologi antara lain: preparasi sampel, pewarnaan jaringan, mikroskopia. Preparasi sampel terdiri dari 1. Fiksasi, yaitu sampel jaringan pertama-tama diperbaiki dengan bahan kimia, seperti formalin, untuk mencegah kerusakan atau pembusukan sel. 2. Dehidrasi, yakni sampel jaringan kemudian mengalami proses dehidrasi, di mana air dalam jaringan digantikan dengan alkohol. 3. Penyisipan, yakni sampel jaringan yang telah didehidrasi disisipkan dalam media keras, seperti parafin atau resin, untuk mempermudah pemotongan tipis. 4. Pemotongan, yakni sampel jaringan yang keras kemudian dipotong dengan mikrotom menjadi irisan tipis yang dapat dilihat di bawah mikroskop. B. Pewarnaan jaringan, yang meliputi hematoksilin dan eosin, H dan E. Pewarnaan spesifik 1. Hematoksilin dan eosin, H dan E, yaitu pewarnaan yang paling umum digunakan untuk menyoroti perbedaan antara nukleus, yang akan berwarna biru atau ungu dengan hematoksilin, dan sitoplasma, yang akan berwarna merah muda dengan eosin. 2.
Pewarnaan spesifik, yaitu beberapa pewarnaan dapat digunakan untuk menyoroti komponen spesifik jaringan, seperti pewarnaan perak untuk serat kolagen atau pewarnaan pas untuk karbohidrat. C. Mikroskopi, yang meliputi mikroskop cahaya dan mikroskop elektron 1. Mikroskop cahaya, yaitu mikroskop ini digunakan untuk mengamati jaringan yang telah dipersiapkan dan diwarnai. Mikroskop cahaya memungkinkan visualisasi struktur mikroskopis pada tingkat sel. 2. Mikroskop elektron, yaitu mikroskop ini memberikan resolusi yang lebih tinggi dan digunakan untuk melihat struktur lebih detail, seperti organel sel dan komponen subseluler. 3. Aplikasi histologi dalam kedokteran dan penelitian. Histologi sangat penting dalam berbagai bidang medis dan penelitian, antara lain: A. Diagnosis penyakit. Histologi digunakan untuk mendiagnosis berbagai penyakit, termasuk kanker, infeksi, dan gangguan autoimun. Sampel jaringan yang diambil melalui biopsi dapat dianalisis untuk mendeteksi perubahan pada tingkat sel atau jaringan, seperti pertumbuhan sel yang abnormal atau perubahan struktur sel. Contoh, pemeriksaan histopatologi untuk mendiagnosis kanker payudara, atau untuk mengetahui adanya infeksi pada jaringan tubuh. B. Penelitian fisiologi dan biologi sel. Histologi juga digunakan untuk mempelajari fisiologi tubuh manusia dan proses biologi selular. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana sel-sel dan jaringan bekerja dalam kondisi normal maupun dalam keadaan patologis. Contoh, penelitian tentang peran sel-sel imun dalam peradangan atau bagaimana jaringan otot beregenerasi setelah cedera. C. Pengembangan obat. Histologi digunakan dalam pengembangan obat untuk mempelajari bagaimana obat-obatan dapat mempengaruhi jaringan atau organ tertentu. Hal ini penting dalam memastikan keamanan dan efektivitas obat. Contoh, uji histologis untuk mengevaluasi dampak efek samping obat terhadap jaringan tubuh, seperti kerusakan hati atau ginjal. 4. Penyakit yang berhubungan dengan perubahan jaringan. Histologi juga membantu dalam memahami perubahan pada jaringan tubuh yang terjadi selama penyakit. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat dikenali melalui perubahan histologis, yaitu: A. Kanker. Yakni, kanker dapat dikenali melalui pemeriksaan histologi yang menunjukkan sel-sel abnormal dengan karakteristik pembelahan yang tidak terkontrol. Jenis kanker, seperti karsinoma atau sarkoma, sering dapat didiagnosis dengan memperhatikan perbedaan sel-sel jaringan normal dan kanker. B. Infeksi, yakni infeksi mikroorganisme dapat merusak struktur jaringan tubuh.
Pemeriksaan histologi dapat menunjukkan tanda-tanda infeksi, seperti peradangan atau hadirnya mikroorganisme dalam jaringan tubuh. C. Penyakit autoimun, yaitu, pada penyakit autoimun, sistem imun menyerang jaringan tubuh sendiri. Perubahan histologi dalam jaringan tubuh dapat memberikan petunjuk tentang jenis dan tingkat keparahan penyakit autoimun. Kesimpulan, histologi merupakan ilmu yang sangat penting dalam memahami struktur dan fungsi jaringan tubuh manusia. Dengan menggunakan teknik mikroskopi dan pewarnaan, histologi memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis bagaimana sel dan jaringan bekerja, serta mendeteksi perubahan patologis yang terjadi pada tingkat seluler. Aplikasi histologi dalam kedokteran sangat luas, mulai dari diagnosis penyakit hingga penelitian pengembangan obat, menjadikannya komponen kunci dalam pemahaman kesehatan dan penyakit manusia.